ini aku akan membahas lagi terkait info updatean dan terbaru dari salah satu jalur seleksi yang merupakan jalur pertama kali terbuka di awal tahun 2022. Nah, pasti tahu kan jalur seleksi apa itu? Tentu, yaitu adalah jalur seleksi SNMPTN. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas beberapa poin di mana aku akan mengulas sedikit tentang bagaimana teknis dan jadwal dari SNMPTN di tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman lainnya. So, tidak perlu berlama-lama lagi, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Nah, sekarang aku akan membahas beberapa poin pembahasan terkait info update dari SNMPTN 2022. Nah, beberapa poin itu yang pertama adalah persyaratan sekolah yang mengikuti SNMPTN, kedua, persyaratan peserta yang mengikuti SNMPTN, ketiga adalah pemilihan program studi, dan yang keempat adalah bagaimana alur pendaftaran SNMPTN di tahun 2022. So, yang pertama kita bahas adalah persyaratan sekolah yang akan mengikuti SNMPTN di tahun 2022. Jadi, persyaratan itu yang pertama adalah SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Jadi, ketiga sekolah yang saya sebut itu harus memiliki nomor pokok sekolah nasional. Jadi, salah satu kriteria dari persyaratan sekolah yang mengikuti SNMPTN itu adalah mempunyai NPSN. Kedua, mempunyai akreditasi di mana akreditasi A itu adalah 40% terbaik di sekolahnya. Kedua, akreditasi B itu adalah 25% terbaik di sekolahnya. Dan akreditasi C dan lainnya 5%. Selain itu, yang ketiga adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS, di mana PDSS itu adalah data siswa yang diisikan hanya merupakan siswa eligible berdasarkan kota yang diterima dari sekolah-sekolah masing-masing. Nah, muncul pertanyaan, apakah bolehkah anak lulusan SMK itu bisa mendaftar SNMPTN tahun 2022? Yap, tentu saja tidak ada larangan buat lulusan SMK untuk mendaftar SNMPTN. Namun diingat pihak sekolah tersebut, baik itu SMK, MA, dan SMA harus mempunyai NPSN yaitu nomor pokok sekolah nasional. Selanjutnya yaitu adalah persyaratan peserta SNMPTN, yaitu siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 memiliki yang pertama NISN dan terdaftar di PDSS. Kedua, memiliki nilai rapor semester 1 hingga semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Ketiga, peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, portofolio ini akan dijelaskan di video berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah pilihan program studi di SNMPTN tahun 2022. Yaitu, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi teman-teman, buat kalian mau pilih 1 PTN, 2 PTN boleh. Atau bisa juga 2 prodi di 1 PTN. Jadi itu dikembalikan kepada keputusannya teman-teman sekalian yang menjadi peserta SNMPTN di tahun 2022. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi dimanapun. Nah, maksudnya di poin kedua ini adalah apabila kalian memilih 2 prodi, maka salah satu dari itu ada di domisili kalian dan satunya lagi bisa menembak di luar domisili kalian. Nah, poin yang terakhir dalam pemilihan program studi yaitu adalah disarankan untuk tidak lintas jurusan. Tapi itu disesuaikan juga dengan PTN yang kalian tuju. Bahkan ada juga PTN yang bisa menerima orang-orang yang lintas jurusan tergantung pada kuota yang tersedia di jurusan tersebut. Nah, masuk ke pembahasan terakhir yaitu adalah alur pendaftaran SNMPTN 2022. Yang pertama adalah pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi kuota tersebut adalah seperti yang disebutkan, jika akreditasi sekolahnya A, maka dia mendapatkan 40% kuota SNMPTN. Dan begitu pun juga dengan akreditasi B dan juga akreditasi C. Alur pendaftaran selanjutnya yaitu adalah registrasi akun LTMPT untuk siswa dan juga pihak sekolah. Jadi sekarang itu 8 Januari 2022 itu lagi proses pembuatan akun LTMPT. Wajib bagi sekolah dan juga siswa kelas 12
harus punya akun LTMPT. Jadi kalau kalian tidak punya akun LTMPT, maka kalian bukan peserta SNPTN tahun 2022. Proses selanjutnya yaitu adalah melihat data di mana pihak LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Alur pendaftaran SNPTN selanjutnya yaitu adalah sekolah menentukan calon peserta. Mungkin kalian masih bingung siapa sih yang menentukan pemeringkatan sekolah tersebut? Jadi yang menentukan adalah pihak sekolah. Jika kriteria penilaian dalam proses pemeringkatan sekolah itu memenuhi, maka kalian bisa dimasukkan pada golongan-golongan siswa eligible. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah pengisian PDSS. Nah, PDSS itu kan pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi, pihak sekolah masukkan atau menginput nilai-nilai rapor kalian ke akun LTMPT yang namanya itu akan disebut dengan pengisian PDSS, yaitu adalah pangkalan data sekolah dan siswa oleh sekolah. Nah, setelah dari pengisian PDSS itu, kita melangkah yaitu adalah pendaftaran SNPTN. Jika pihak sekolah menginput nilai-nilai siswa eligible ke dalam PDSS, maka dilakukan proses pendaftaran SNPTN di laman portal LTMPT. Nah, langkah selanjutnya kemudian yaitu adalah pilihan PTN dan program studi. Jadi, pendaftar dapat memilih program studi sebanyak 2 ataupun 1 di 2 PTN ataupun 2 PTN. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah pengunggahan portofolio. Jadi, ini bersyarat kalau kalian memilih program studi di bidang seni dan olahraga. Selanjutnya yaitu adalah seleksi jalur SNPTN. Jadi, mungkin jarak pendaftaran SNPTN dan pengumuman SNPTN itu adalah paling lama 1 bulan. Jadi kalian harus bersabar, berdoa, dan tetap berjuang juga untuk tes SBMPTN tahun 2022. Back to the topic sekarang adalah pengumuman kelulusan SNPTN yang akan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2022. Jadi setelah pengumuman SNPTN itu kalian mengikuti proses pendaftaran ulang, dan ketika sudah mengikuti proses pendaftaran ulang, kalian tidak lagi mendaftar SBMPTN atau jalur seleksi lainnya. Kalian sudah tercatat sebagai mahasiswa di PTN yang kalian tuju. Oke, itulah penjelasan yang bisa aku sampaikan terkait info updatean terbaru SNPTN 2022. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Stay tune terus di UTBK ID Channel. So, see you next video.